Setum Budaya. Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Selamat datang di kelas Jupiter. Apakah adik-adik sudah siap belajar IPA di kelas Jupiter? Adik-adik akan belajar bersama Kak Tiara ya. Kenapa sih makhluk hidup itu bisa bergerak? Makhluk hidup yang akan kita bahas yaitu manusia dan hewan ya. Karena manusia dan hewan memiliki sistem gerak. Sistem gerak ini terdiri dari tulang dan otot. Tulang-tulang inilah yang akan membentuk rangka badan atau rangka tubuh manusia dan hewan. Nah, hewan pertama yang akan kita bahas yaitu kelompok hewan amfibi. Amfibi adalah kelompok hewan yang hidupnya di dua tempat, bisa di darat dan bisa di air. Hewan amfibi yang paling sering kita temui adalah katak. Nah, saat fase hidupnya masih baru mulai, yaitu di saat fase hidup berudu ini akan bergerak dengan cara berenang. Nah, alat geraknya adalah ekornya. Ketika fase hidupnya sudah menjadi katak dewasa, si katak ini akan hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Ia melompat dengan kakinya. Katak ini memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kenapa seperti itu? Karena kaki belakangnya akan berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Kelompok hewan yang kedua yaitu burung, dan disebut juga dengan aves. Burung ini memiliki dua jenis alat gerak, yaitu sayap dan kaki, karena tidak semua burung memiliki sayap dan bisa terbang. Ada juga burung yang tidak bisa terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Tulangnya memiliki rongga. Rongga itu seperti lubang-lubang yang membuat si burung ini sayapnya lebih ringan dan dapat memudahkan untuk terbang. Itu yang membedakan hewan burung dengan hewan darat lainnya ya. Nah, untuk burung yang tidak bisa terbang seperti penguin dan juga burung unta, dia menggunakan alat gerak berupa kaki. Nah, kaki burung ini berfungsi untuk berjalan hingga di dahan pohon serta mencengkram massa. Jadi burung yang punya sayap pun seperti di gambar ini, dia juga punya kaki ya. Nah, tapi yang tidak punya sayap, dia hanya akan menggunakan kakinya. Kelompok hewan yang ketiga adalah ikan. Nah, ikan ini kan hidupnya di dalam air. Nah, alat gerak yang digunakan oleh ikan adalah sirip dan ekor. Ini sirip dan sini ada ekornya. Ekornya itu lebih mengarahkan ikan untuk bergerak maju, mundur, atau menyesuaikan arah. Tapi yang menggerakkan badannya adalah si sirip ini. Nah, tubuh ikan itu diselimuti oleh sisik yang berlendir. Adik-adik pernah nggak pegang ikan yang masih di kolam atau ikan yang mau dimasak? Pasti kulitnya licin kan? Padahal dia itu punya sisik. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia berlendir. Nah, sifat lendirnya ini memudahkan gerak ikan di dalam air ketika ikan berenang. Kelompok berikutnya adalah kelompok hewan mamalia. Adik-adik tahu hewan mamalia itu apa? Sudah pernah dipelajari di kelas Smart ya sebelumnya? Ya, mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Nah, dia juga memiliki rambut. Mamalia ini memiliki sepasang tungkai di depan dan sepasang tungkai di belakang. Ya, jadi tungkainya itu untuk mamalia yang di darat itu ada yang berupa 4 kaki. Nah, itu misalnya mamalianya contohnya adalah kuda, kambing, kucing, anjing. Nah, itu berupa 4 kaki.
jadi tungkai itu adalah nama lain kaki di hewan. Sedangkan ada juga yang tungkainya itu 2 tungkai depan menjadi kaki dan 2 tungkai belakangnya itu menjadi tangan atau sebaliknya. Nah, contohnya itu monyet dan kera. Ya, jadi tungkai depannya itu bisa diangkat ya. Jadi seperti manusia. Tungkai depannya akan menjadi kakinya atau tangannya dan tungkai belakang akan menjadi kaki. Nah, ada juga mamalia yang bisa terbang, yaitu kelelawar. Nah, kalau kelelawar itu tungkainya gimana ya? Nah, adik-adik bayangkan tungkai kelelawar ya. Kelelawar itu punya sayap kan? Nah, tungkainya itu akan termodifikasi menjadi sayap dan ada selaputnya di sininya. Seperti itu. Nah, mamalia itu juga ada yang hidupnya di air. Contohnya paus dan lumba-lumba. Mereka bergerak menggunakan sirip dan ekor. Kelompok hewan selanjutnya adalah reptilia. Ya, reptil itu dibagi menjadi 2 jenis hewan, yaitu yang bergerak dengan cara melata dan dengan cara merayap atau merangkak. Ini di gambarnya ada iguana. Nah, iguana ini dia bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Contoh hewan lainnya yang bergerak menggunakan kaki atau merayap dan merangkak, itu contohnya cicak. Mungkin di rumah adik-adik bisa lihat ya. Atau ada kan lagu anak-anak yang diam-diam merayap. Ya, seperti itu. Jadi dia merayap menggunakan kaki. Alat geraknya adalah kaki. Contoh lainnya adalah kura-kura, buaya, komodo, dan lain-lain. Sedangkan hewan reptil yang melata itu mereka bergerak menggunakan otot perut. Ya, jadi otot perutnya ini sebagai pengganti kaki karena hewan tersebut tidak punya kaki, sedangkan otot perutnya itu akan digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya adalah ular. Contoh kelompok hewan berikutnya adalah serangga atau insekta. Jadi, ciri-ciri serangga yaitu memiliki 6 kaki. Jadi, kalau ada misalnya, Kak, laba-laba itu serangga atau bukan sih? Kan laba-laba itu punya 8 kaki. Ya, jadi ini adalah ciri mutlak dari serangga yaitu punya 6 kaki atau 6 alat gerak. Jadi laba-laba yang punya 8 kaki itu bukan termasuk kelompok hewan serangga. Nah, selain itu ada kan serangga yang dia itu selain punya kaki, punya juga nih sayap. Contohnya kupu-kupu, capung, dan lain-lain. Jadi dia memadukan kaki dan sayapnya ya. Jadi kurang lebih sama seperti burung. Tapi untuk serangga yang di darat, ini kakinya ini ada berbagai macam fungsi. Ada yang untuk berjalan, misalnya semut dan kecoa. Ada yang untuk berjalan dan melompat, contohnya belalang. Adik-adik pernah nggak menangkap belalang? Ya, besok lagi kalau nangkap belalang atau tidak sengaja dihinggapi belalang, adik-adik boleh lihat ya, kaki belakangnya itu lebih panjang daripada kaki depannya. Nah, kaki belakang ini akan membantu belalang untuk melompat. Sedangkan untuk serangga yang di air, yang bisa berenang dan berjalan di atas air, misalnya nyamuk, atau juga ada kumbang air. Nah, itu kakinya bisa punya selaput yang berenang dan berjalan di atas air. Oke, sampai di sini semoga adik-adik paham. Selanjutnya kita mau activity time. Adik-adik silakan membuat gambar minimal 5 contoh rangka hewan. Nah, ini kakak ada contohnya. Ini rangka apa ya? Ya, adik-adik mungkin pernah melihat di film atau di museum ada rangka hewan dinosaurus, walaupun misalnya itu adalah imitasi atau buatan. Nah, tapi itu memang
bentuk rangka seperti itu. Atau adik-adik pernah pergi ke SeaWorld. Nah, di sana ada rangka ikan pari yang sangat besar yang dipajang. Nah, itu seperti itu ya adik-adik yang namanya rangka ya. Jadi tulang-tulangnya, tulang-tulang hewan itu seperti apa? Misalnya, atau mungkin adik-adik pernah lihat cicak yang terjepit di pintu, di engsel pintu. Nah, itu kalau sudah beberapa hari, dagingnya akan hilang dan tersisa tulangnya. Atau yang paling gampang, adik-adik kalau makan ikan, ada sisa tulangnya kan? Nah, itu ya contohnya. Adik-adik boleh cari contoh lain, minimal 5 ya. Oke, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bisa diterima dengan baik ya oleh adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.